Video ini adalah first impression gue mengenai Orb on the Movement of the Earth. Sebuah anime yang pasti bikin lu pada ketiduran, pasti bikin lu pada males nonton, tapi buat lu pada yang suka banget sama sejarah, science, ini anime menyenangkan sekali dan menenangkan banget. Nggak menenangkan sih, tapi pada saat live stream banyak orang yang nanya pendapat gue mengenai Orb dan akhirnya gue nonton. Ini anime jujur marketingnya kurang banget ya, nggak nyampe ke gue. Sohib-sohib gue juga nggak ada yang tahu. Lingkaran-lingkaran yang gue kenal pencinta anime wibu yang paling elit pun belum nonton. Mungkin ada beberapa tapi nggak ngomong-ngomong, nggak upload story dan lain-lain. Tapi akhirnya ya gue taunya dari penonton gue. Dan abis itu gue mulailah nonton. Dan jujur awal-awal gue merasa ini janggal banget. Ini apaan sih? Ini anime tentang apa sih? Karena gue nonton tanpa baca premisnya, tanpa nonton trailernya. Dan akhirnya gue baru paham kalau ini anime menceritakan sebuah premis what if gitu. What if dunia itu gagal menyelamatkan ilmu pengetahuan dari otoritas yang gak setuju sama penemuan-penemuan pengetahuan. Yes, gue menceritakan tentang gimana dunia ketika Galileo Galilei dan Copernicus gagal membuat dunia mengakui adanya heliosentris daripada geosentris. Buat adik-adik yang makin kesini pembelajarannya makin gak ditekunin di sekolah karena katanya, gue gak tahu bener apa enggak, udah gak ada lagi istilahnya gak naik kelas, gak ada lagi ujian nasional, jadi mereka gak peduli lagi sama pelajaran dan pengetahuan umum. Galileo Galilei dan Copernicus adalah seorang ilmu pengetahuan di zaman dahulu yang kasarnya itu mengkritisi teori geosentrisme di mana pusat tata surya adalah bumi. Copernicus menghitung kasarnya dengan matematika, dengan angka dan perumusan. Gak masuk akal ini semua kalau bumi yang ada di tengah. Harusnya yang lain di tengah, yaitu matahari. Jadi bukan geo-bumi, bukan geo-bumi sentris, bukan geosentris, melainkan matahari, heliosentris. Banyak sih yang memperjuangkan itu, tapi yang sosok terkenal berikutnya adalah Galileo Galilei yang dimana kasarnya dia tidak cuma menemukan urusan matematikanya, teoritis matematikanya, tapi pembuktian secara empirisnya karena dia berhasil menemukan teropong, teleskop yang bisa meneliti langit dengan lebih dekat dan lebih akurat. Makanya lu pada belajar ya di IPA kelas 6 kalau nggak salah dulu, gua nggak tahu kalau sekalian belajarnya kelas berapa atau nggak diajarin lagi. Dia itu adalah tata surya gitu kan. Ada matahari di tengah, planet-planet terus bumi, planet-planet terus ya gitu. Bukan bumi terus ada planet yang mengitarinya, tapi bumi dan planet-planet lainnya itu mengitari matahari. Nah, di zaman dahulu yang dipercaya itu adalah geosentrisme. Ini dari penemuan di zaman Yunani yang dibilang harusnya bumi pusat tata surya. Dan keterusan, dan yang melawan teori tersebut, itu nasibnya kurang baik. Nah, di anime ini, Galileo Galilei atau Copernicus itu gagal gitu memperjuangkan heliosentrisme. Sehingga perjuangan mereka makin keras dan makin kelam. Atau mungkin belum aja gitu sosok ini dilahirkan di dunia fiksi anime ini. Tapi disitulah yang membuat gua penasaran sebagai orang yang suka sejarah apalagi pengetahuan. Anime Orb ini tuh yang gue suka menggambarkan dunia ya dunia sejarah gitu. Nggak ada dunia magic, lebay, anime atau moification gitu yang dimana kalau kalian tahu kan kalau kisah-kisah medieval tiba-tiba rambutnya jadi Yami Yugi atau tiba-tiba kostumnya jadi kayak Louis di Metafor atau kostumnya tiba-tiba jadi kayak cewek-cewek isekai gitu kan, medieval tapi seksi tapi keren tapi lucu tapi fashion banget. Mereka benar-benar menunjukkan sejarah gitu. Jadi ini bukan cerita fiksi yang fantasi melainkan fiksi yang benar-benar sejarah bagaimana orang berpakaian pada masa itu dan kegiatan orang-orang pada masa itu. Menceritakan tentang anak kecil yang tiba-tiba ketemu sama heretik, orang yang dianggap sesat gitu karena mempopulerkan heliosentrisme, yang dimana tadinya dia orang yang suka main aman, intinya ingin survive karena dia belajar bahwa dia bisa hidup lama ini gara-gara survive. Terus abis itu dia malah kayak ketularan gitu, dia malah jadi kayak manusia yang penuh dengan kuriositas dan bahkan sampai, spoiler alert, rela membuang nyawanya untuk ilmu pengetahuan. Dan itu, anjir ini anime apaan gitu loh, kayak boy, tadinya tuh kalau kalian tahu gue biasanya nge-review tuh anime 1-3 episode. Dari episode 3 karakter utamanya meninggoy. Kan gue kaget ya, lah terus ini anime lanjutannya gimana? Nggak taunya ini bener-bener anime dengan storytelling yang sistemnya tuh kayak ya udah karakter utamanya mati, life goes on, dunia goes on, civilization goes on, dan ada orang baru yang ternyata tetap bisa menumbuhkan curiosity di masyarakat untuk memperjuangkan ilmu pengetahuan. Di situ gue kayak anjir, ini gimana? Makanya gue pas nonton episode 3 gue nggak mau review dulu, gue pengen tahu nih di episode 4 dia balik lagi atau dia ceritain masa lalunya, time skipnya atau gimana. Lah tahu-tahu mati. Di arc 1 ya menurut gue ya, di arc anak kecil ini ya, itu tuh gue ngedapetin banget yang kayak apa ya, situasi
interogasi zaman-zaman Inglourious Bastard, tau gak sih yang adegan susu di peternakan Perancis yang ngumpetin di bawah-bawah orang-orang yang dicari sama pasukan Om Kumis. Intensitas script writingnya tuh bener-bener kayak gitu menurut gue. Gue langsung inget kayak, wah anjir ini kayak Inglourious Bastard, keren banget. Dan apalagi ya, yang interogasi ini ya, yang nyari-nyari orang-orang ini, yang nyari-nyari heretik ini, itu seiyunya itu Kenjiro Suda. Orang yang kalau punya suara tuh kayak langsung, gue gak perlu ngecek cast-nya, serius gue gak ngecek cast-nya. Ini sudah Kenjiro, ini pasti sudah Kenjiro, nggak mungkin nggak. Karena suara dia khas banget men, dan dia tuh suara deep dia yang cukup intimidating juga. Jadi kayak, wah gila itu si Rafal ya, karakter utama kita, gimana nggak merinding. Dan ternyata gue baru ngecek tuh ya, dan ternyata yang ngisi suara Rafal itu adalah cewek yang ngisi suara Shinra. Pantesan agak apa ya, agak familiar gitu di kuping gue. Tapi sumpah men, ini tuh kalau bukan karena script writing yang luar biasa ya, direction yang luar biasa, serta seiyuu yang sangat luar biasa, ini bakal jadi anime bobo kalian yang baru. Karena kalian pasti bakal bosen, kalian pasti bakal kayak ya udah gitu aja. Tapi di sini intensnya, padatnya, tegangnya, gregetannya, itu kayak nonton sinetron, kayak mama nonton sinetron dah gue. Tapi ini cerita fiksi tentang dunia melawan ilmu pengetahuan. Bahkan di adegan penjara diinterogasi, yang dimana gue pikir karakter utama bakal kayak mulai pragmatis gitu, mulai apa ya, lihai, memain-mainkan isu gitu, kayak iya maaf ya, tapi gue akan tobat dan abis itu gue akan kembali lagi ke jalan yang benar. Tiba-tiba terus adegan interogasi penjara sampai si sudah Kenjiro-nya bingung gitu. Di situ dia juga jadi kayak heh gitu. Wah itu episode 3 itu berat banget sih buat gue. Gue kayak sampai nonton ulang, sampai gue mundur-munduran, sampai gue pahamin gila ini pemilihan katanya, pemilihan intensitasnya, pemilihan konfliknya luar biasa sekali. Dan yang tadi gue bilang, gue pikir di episode 4 karakter utama mati terus gimana gitu kan. Dan ternyata di episode 4 ditaruh lagi karakter baru gitu, yang dimana kayak memberikan pesan bahwa curiosity manusia terhadap science tuh ya mau gimana pun nanti akan tumbuh sendiri gitu. Bagaimana manusia lahir dengan apa ya, rasa ingin tahu gitu, rasa ingin membongkar rahasia dunia gitu. Gue suka banget ya masalah satu quote di episode 4 gitu, yang menurut gue menarik banget gitu, kata-katanya bahwa semesta telah memberikan kita kursi penonton yang paling bagus di bumi untuk menyaksikan langit. Wah gila itu bagus banget anjir. Terus habis itu pertentangan idealisme antara temen ya kan. Jadi di episode 4 tuh ada karakter baru lah, si temen saling duel ini duelis ini bilang bahwa aku takut melihat langit karena aku akan ketagihan, dan aku jijik melihat dunia yang hancur, jelek, korup dan lainnya gitu. Makanya dia sangat mengagung-agungkan langit gitu. Lalu perfeksionis temennya terhadap bagaimana kosmos gitu, keteraturan, kesempurnaan. Itu kalau kalian tahu esensi kosmos, esensi filosofi dari Yunani tentang keteraturan alam gitu. Yang dimana tiba-tiba dia kecewa gitu, alam tidak seteratur itu. Wah gila, ini gimana ya ngejelasin ke kalian ya? Lu kalau suka sejarah, filosofi, ilmu pengetahuan, ini anime bener-bener sinetron yang luar biasa sih buat lu. Please dengerin gua, give it a try. Lu coba deh tonton dulu episode satunya ya. Lu tonton dulu episode satunya. Kalau misalnya enggak bang, enggak suka bang, gue sukanya nonton Naruto Kero, nggak apa-apa. Emang berarti nggak cocok buat lu. Ini emang gue yakin ini sebagian kecil orang aja yang bakal suka dan bisa mengapresiasi anime ini. Tapi kalau lu bilang, anjir bang, gue menemukan anime spesial buat gue. Anjir bang, thank you bang, ini anime something banget buat gue akan ucapkan sama-sama. Kita bisa nikmatin sebuah anime unik ini, dan berterima kasih lah ada yang mau adaptasi ini jadi anime, dan adaptasinya bagus banget. Bahkan untuk anime sinetron kayak gini, animasinya jauh lebih bagus daripada Blue Lock season 2. Terus tiba-tiba di episode 4 gue kaget lagi dong, si Nowak ya, si Kenjiro Suda tiba-tiba ada lagi. Berarti karakter utamanya dia dong. Dia yang akan selalu ada di tiap episode, ngebunuh-bunuhin orang yang berusaha untuk membongkar ilmu pengetahuan. Wah anjir, gila ini perspektifnya kacau balau, tapi seru banget untuk diikutin anjir. Itu semua pasti terbantu ya dengan bagaimana latar sejarahnya yang kita sudah akrab dan sudah paham dengan cerita Galileo Galilei dan Copernicus, sehingga jadi pindah-pindah karakter utama dan banyak orang mati tiba-tiba tengah jalan ini ya nggak terlalu mengganggu lah, karena secara latar dunianya kita udah sedikit terbangun dengan baik. Yang penting adalah dunianya gitu. Oh ya, vibe yang gue rasain ya ketika gue nonton ini adalah, lu tau gak sih dulu tuh di Gramet or something itu ada buku, gue udah nggak ada ya buku komiknya, tapi itu tuh ada komik tentang penemu-penemu dunia gitu loh, Galileo Galilei, terus Murid Bersaudara dan lain-lain. Gue tuh berasa kayak baca lagi manga itu, dan gue pengen banget baca komik itu lagi, dan udah nggak ada anjir. Apa ya judulnya ya? Komen di bawah. Kalian ingat gak sih judulnya itu pengetahuan dunia ya? Apa ya? Penemu-penemu dunia ya? Art style juga kayak gini. Tapi buat kalian yang udah nonton bagaimana? Dan buat kalian yang nonton video ini terus abis itu baru nonton, terus pendapat kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama first impression nge-review anime-anime yang mungkin banyak gak orang tonton kayak gini, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.